Salve. Pertama-tama sekedar katekismus untuk kita. Hari ini kita mengakhiri masa Paskah yang panjang, 50 hari setelah kebangkitan. 40 hari setelah kebangkitan kita merayakan Yesus naik ke surga. Dan dia menjanjikan sang penghibur. Dan setelah 10 hari kita merayakan Pentakosta. Dan setelah hari ini lilin Paskah akan diangkat dari altar. Kristus yang bangkit naik ke surga dan dia mengutus penolong yang akan mulai bersiara bersama kita di masa biasa. Baik saudara dan saudariku, hari ini kita juga menggunakan pakaian liturgi berwarna merah, dekorasi semuanya merah. Merah memang berarti berani, tapi merah juga berarti kehangatan, panas, nyala api cinta kasih Roh Kudus. Roh inilah yang menguatkan para rasul untuk bersaksi tentang cinta kasih Tuhan, tentang pertobatan, dan tentang pengampunan dosa. Hari ini juga kita mendengar firman Tuhan di dalam bacaan pertama yang menceritakan kisah turunnya Roh Kudus. Menariknya yaitu bahwa oleh karena Roh Kudus yang menghangatkan, menyemangati, dan memampukan manusia untuk bisa mencinta, menembusi batas apa saja. Maka dalam kisah itu kita mendengar para rasul semua yang ada di dalam ruangan itu berbicara dalam berbagai bahasa. Kisah ini memberi simbol kepada kita bahwa Roh Kudus mampu menembus batas apapun. Roh ini memampukan kita untuk berbahasa dalam bahasa cinta, bahasa yang menembus segala macam batas suku, agama, bahasa, golongan, keyakinan, dan apapun. Di dalam roh inilah para rasul mewartakan sekali lagi pertobatan dan pengampunan dosa sampai ke ujung bumi, sampai juga di wilayah kita. Baik saudara dan saudariku. Namun kerap kali sering kekuatan Roh Kudus ini kurang kita sadari, perannya kurang kita fungsikan di dalam hidup kita. Mengapa? Nah, inilah yang digambarkan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Kedagingan inilah yang senantiasa membatasi kita untuk menyadari betapa Roh Kudus itu sedang berperan. Roh itu sedang berfungsi yang menggerakkan kita untuk mencinta melampaui batas apapun. Kedagingan bukan hanya diartikan dalam hal yang fisikal, hal-hal yang bersifat ketertarikan sensual, tetapi lebih lagi kedagingan lebih kepada kepentingan yang membuat kita akhirnya tercerai-berai. Ingat apa yang disampaikan dalam hari-hari novena ini. Satu hal yang paling dicemaskan oleh Yesus, dan itu tercermin di dalam tersirat dalam doa-doa, supaya mereka bersatu. Inilah yang paling dicemaskan. Dan mari kita tengok apa yang sedang terjadi di atas dunia ini. Kita ingat apa yang terjadi sekarang di jalur Gaza. Oleh karena kepentingan Amerika dengan krunya, sekutunya, Israel dan juga negara-negara NATO,
orang-orang terus menderita, dibawa habis di jalur Gaza. Itu karena kepentingan. Oleh karena kepentingan, Presiden Trump begitu enaknya mengatakan bahwa biar sudah Rusia dan Ukraina kamu berkelahi seperti dua anak kecil yang berkelahi sampai capek, kita biarkan saja. Setelah itu pasti mereka berhenti. Ini pernyataan seorang pemimpin negara berkuasa yang sangat berbahaya, yang bisa menyulut Rusia untuk membombardir Ukraina, dan pasti korban akan terus terjadi. Kepentingan di atas segala. Trump dalam hal ini mewakili USA punya kepentingan besar di Eropa Timur, mineral. Saudara dan saudari, di pegunungan Papua terus terjadi pembunuhan oleh KKB, oleh OPM. Dan kita bertanya, apakah betul ada KKB? Apakah betul ada OPM? Apa permainan di balik semuanya ini? Sehingga orang-orang kecil di pedalaman Papua sering menjadi korban. Jangan jauh-jauh, Tiau dan Tulelu, Sawai, Masiulan, Opi, Besi, Janwaulu. Semuanya ini kemungkinan besar adalah skenario orang-orang di balik ini menciptakan kaos untuk kepentingan mereka. Saudara dan saudaraku, sekali lagi, kedagingan sedang menguasai dunia kita, dan karena itu akhirnya kita kurang menyadari peran Roh Kudus yang sebenarnya sangat kuat, powerful, menembus batas-batas agama, suku, golongan, dan sebagainya. Oleh karena itu, akhirnya saya mengajakmu sekali, mari kita berdoa. Jangan berhenti pada 9 hari novena ini. Teruslah berdoa, kita memohon semoga Roh Kudus tetap ada dan berkarya, dan pasti Roh Kudus itu tetap ada dan berkarya. Hanya kita mohon semoga kita diberi kemampuan untuk menyadari kehadiran Roh Kudus dan perannya dalam diri kita, agar kita terus mampu mencinta, bahkan menembus batas-batas apapun. Semoga demikian. Amin.